What a wonderful game. Awal film flashback ke kejadian seminggu sebelumnya. Nampak pasangan yang sedang berpacaran bernama Jimmy Skinford bersama dengan seorang wanita yang bernama Zaya. Saat itu Skinford bahagia dan dia mengatakan bahwa dirinya sudah tak lagi menjadi pengangguran karena pada saat ini dia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Skinford mendapatkan gaji sekitar 9 juta per bulannya dan bekerja sama dengan rekannya yang bernama Skizzy. Mendengar hal itu, ceweknya yang bernama Zaya itu juga ikut senang. Lalu dia juga mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan beasiswa dari universitasnya karena nilainya sangat bagus. Zaya juga berencana untuk pergi ke kota Berlin agar dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat S3. Namun kabar ini malah membuat Skinford kecewa sekaligus cemburu. Di sini hubungan Skinford dan Zaya pun semakin renggang. Kemudian Skinford pergi mendatangi Skizzy yang tengah berada di belakang untuk curhat terkait masalah hubungan Skinford dengan Zaya. Namun karena Skizzy adalah orang yang selengean, dia malah mengatakan bahwa lebih baik Zaya buatnya saja. Tentu saja ucapan Skizzy itu membuat Skinford marah. Namun di saat bersamaan muncullah seorang gadis cantik tak memakai baju yang bernama Lucinda. Gadis itu adalah seorang atasan dari pekerjaan mereka berdua sebagai kurir. Namun mereka bukanlah sebagai kurir biasa, karena di saat itu mereka berdua mendapatkan gaji yang sangat besar karena bekerja sebagai kurir gelap alias kurir ilegal untuk mengirimkan sebuah truk yang berisikan sebuah senjata. Saat tiba di lokasi pertemuan, Skizzy turun dari truk untuk menemui penerima barang dan menyuruh Skinford untuk menunggu di dalam truk. Di dalam truk, Skinford melihat selembar kertas dan mengetahui bahwa truk itu adalah truk rentalan. Tak lama kemudian, Skinford melihat bahwa Skizzy sudah tak ada di sana, dan tiba-tiba seorang agen bayaran membuka pintu truknya. Skinford disuruh keluar dari truk itu, dan seseorang membawa truk itu pergi. Lalu tiba-tiba seseorang menutup wajah Skinford dengan kantong dan menculiknya. Di tempat yang sunyi, agen pembunuh bayaran itu melepaskan Skinford begitu saja dan menjelaskan apa yang terjadi. Agen bayaran itu mengatakan bahwa truk yang dibawa oleh Skinford kosong, sehingga agen bayaran itu berpikir bahwa Skinford lah yang mengganti truk itu. Setelah itu, agen bayaran itu memberinya skop dan menyuruh Skinford untuk menggali sebuah lubang yang cukup dalam. Setelah menggali cukup dalam, Skinford malah melihat sosok tangan seseorang yang sudah terkubur. Tiba-tiba, agen bayaran itu menembak Skinford berkali-kali hingga tersungkur menimpa tangan itu. Namun, nampaknya Skinford masih hidup meskipun tertembak berkali-kali. Kemudian Skinford berhasil merebut pistol dari agen bayaran itu dan langsung menembaknya hingga meninggal. Ternyata Skinford berhasil selamat karena tangan itu menyentuh bagian tubuh Skinford. Setelah itu Skinford terkejut saat melihat seorang wanita bernama Sophia keluar dari lubang itu. Melihat wanita itu sedang kebingungan, Skinford menawarkannya tumpangan menggunakan mobil dari agen pembunuh bayaran yang mati itu. Di dalam mobil, Skinford menanyakan tentang keajaiban yang telah dialaminya barusan. Namun Sophia tak memberikan jawaban yang jelas kepada Skinford. Ketika Sophia menyalakan mobil, Skinford merasa ada yang aneh. Dan benar saja mobil itu tiba-tiba meledak. Kali ini Skinford berhasil selamat lagi dari peristiwa itu. Tubuhnya tak mengalami luka sedikit pun. Di sini Skinford mulai menyadari bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Sophia maka dia tak bisa mati. Sehingga Skinford pun memborgol tangannya dengan tangan Sophia karena dia tahu bahwa mereka berdua kini menjadi incaran komplotan pembunuh yang hendak menghabisi mereka. Setelah kejadian itu, Skinford langsung menelpon Skizzy untuk membicarakan tentang komisi mereka berdua dari pekerjaan sebelumnya. Namun sebelum menemui Skizzy, Skinford sempat mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat ayahnya terlebih dulu. Diketahui, kini ayah Skinford sedang kritis dan dirawat di rumah sakit. Setelah mengakhiri panggilan telepon, mereka berdua pun langsung pergi ke rumah sakit mendatangi ayah Skinford. Saat tiba di tempat ayahnya dirawat, Skinford menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Namun sayang sekali, di saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba penyakit ayahnya kambuh. Sehingga perawat cantik yang bernama Emma datang ke sana dan menyuruh Skinford agar segera pergi dari tempat itu. Skinford dan Sophia pun berjalan kaki keluar. Namun tiba-tiba, sebuah mobil menabraknya dari belakang sampai termental. Pemilik mobil itu keluar dari mobilnya dan terkejut saat melihat Skinford dan Sophia tak terluka sama sekali. Diketahui bahwa pria itu bernama Ray, yang juga merupakan pemilik dari rental truk yang dikendarai Skinford. Di saat Ray menodongkan pistol ke arah Skinford dan Sophia, seorang agen bayaran datang menabrak Ray hingga tewas. Kemudian agen itu mengajak Skinford dan Sophia untuk menemui atasannya yang bernama Volkov. Kemudian nampak Volkov yang sedang menginterogasi bawahannya yang gagal menjalankan misi. Saat bawahannya itu terbukti bersalah,
Volkov mengambil pedangnya dan menebas kepala orang itu. Sementara seorang wanita bawahan Volkov yang bernama Nikon memotret kejadian mengerikan itu, di mana dia juga tampak memiliki gangguan mental. Kini giliran Skinford menghadap Volkov untuk diinterogasi. Namun Skinford tak takut sama sekali meskipun telah melihat begitu kejinya Volkov saat mengeksekusi korbannya. Volkov ngobrol kepada Skinford dan dia berkata bahwa truk yang dikirim Skinford 3 hari yang lalu merupakan sebuah truk kosong. Sementara Skinford malah sibuk dengan makanan yang ada di hadapannya. Terlihat seakan-akan meremehkan Volkov, sehingga Volkov mengambil pedangnya lagi. Kemudian Skinford pun menjelaskan kepada Volkov tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena pada saat itu, posisinya hanyalah seorang kurir gelap. Skinford berpikir bahwa kemungkinan besar dalam dibalik masalah truk itu adalah ulah dari Lucinda. Tiba-tiba Nikon memotret Skinford dan Sophia, namun tidak seperti sebelumnya, Volkov tidak mengeksekusi mereka berdua. Bersama dengan itu, Nikon menyebut nama Sophia, seakan-akan mereka pernah bertemu. Volkov yang kesal segera menyuruh mereka untuk mengirim truk ke sebuah tempat dan langsung membakarnya di sana. Saat keluar dari tempat Volkov, Skinford bertanya kepada Sophia bagaimana Nikon bisa mengenali namanya. Namun Sophia mengatakan bahwa dia tak pernah bertemu dengan Nikon sebelumnya dan tidak tahu bagaimana Nikon bisa mengenalinya. Sehingga di sini Skinford memutuskan untuk mencari tahu mengenai misteri itu bersama-sama. Di tengah perjalanan, Skinford mengatakan kepada Sophia bahwa dia tidak akan membakar truk itu karena dia juga masih penasaran dengan isi dari truk itu. Sementara anak buah Volkov memantau truk yang dikendarai Skinford dari belakang dengan mengendarai sebuah mobil. Skinford mengakali anak buah Volkov dan menyembunyikan truk itu di sebuah bangunan, sehingga anak buah Volkov tak dapat menemukan truk yang dibawa Skinford dan Sophia. Setelah merasa sudah lolos dari kejaran anak buah Volkov, Skinford bergegas untuk melihat isi dari truk itu. Di saat membuka gerbong, tiba-tiba seorang wanita melompat dan berteriak seperti binatang mengerang karena perutnya kesakitan. Wanita itu berlari meninggalkan truk itu, seakan-akan trauma atas apa yang telah dialaminya. Kemudian dari dalam truk itu, terlihat ada beberapa wanita lain yang wajahnya dicoret-coret dengan cat warna merah. Yang membuat Skinford terkejut, ternyata saya juga ada di sana. Sempat terjadi cekcok antara saya dan Skinford. Namun tiba-tiba Sophia menutup pintu gerbong truk itu. Namun di sini Skinford bersikeras untuk membuka pintu gerbong itu dan berniat menyelamatkan mereka semua. Skinford menjelaskan kepada mereka semua tentang keadaan di luar sana, di mana banyak agen pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi mereka semua. Sehingga Skinford menyarankan agar wanita-wanita itu tetap berada di sana hingga situasinya terlihat aman. Namun beberapa dari wanita itu memutuskan untuk kabur karena mereka trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Skinford yang merasa penasaran menanyakan kepada Zaya apa yang telah terjadi kepada mereka. Lalu Zaya menceritakan bahwa mereka semua diculik. Kemudian sesuatu telah dimasukkan ke dalam perut mereka dengan sebuah operasi yang tidak layak. Hal itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada perut mereka hingga sekarang. Skinford menyadari bahwa ternyata dia selama ini bekerja sebagai kurir pengantar budak wanita. Sementara itu, salah satu budak wanita yang memilih kabur datang ke sebuah rumah besar karena dia tak tahu lagi harus pergi kemana. Wanita itu menekan bel rumah dan mengatakan pada mikrofon bahwa dia mengetahui lokasi para budak wanita yang lainnya, sehingga dia diizinkan masuk ke rumah itu. Ketahui bahwa rumah itu adalah milik bos mafia yang sadis yang bernama Kovac, yakni seorang gadis kecil psikopat. Kemudian budak wanita itu memberitahukan lokasi para budak wanita lain kepada Kovac. Kemudian Kovac memberinya sebuah benda dan menyuruh budak itu untuk menekan tombolnya. Kovac mengatakan bahwa benda itu hanya untuk mainan. Awalnya wanita budak itu menolak menekan tombol itu. Namun Kovac mengatakan bahwa dia harus menekannya karena permainan baru saja dimulai. Di lain sisi, lokasi kelompok Skinford diketahui oleh pemburu bayaran, sehingga mereka berdiskusi untuk kabur dari kejaran pembunuh bayaran itu. Zaya memutuskan untuk menjadi sopir, sementara Skinford dan Sophia ada di dalam gerbong bersama para budak wanita lain. Karena di sini Sophia dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit pada perut para budak itu dengan kekuatan di tubuhnya. Mereka kabur dari kejaran pembunuh bayaran dan berencana pergi ke rumah sakit. Akhirnya mereka pun dapat sampai di rumah sakit. Para budak wanita itu keluar dari gerbong truk dan berlari masuk ke rumah sakit itu untuk mengobati rasa sakit pada perutnya. Namun tiba-tiba, benda pada perut Zaya berbunyi dan memancarkan cahaya kuning. Menyadari bahwa itu adalah bom, Zaya tampak pasrah karena Sophia jauh darinya. Seketika, tubuh Zaya meledak bersamaan dengan wanita budak lainnya.
Ternyata benda mainan yang diberikan oleh Kovac kepada wanita Buddha itu adalah tombol untuk mengaktifkan bom pada perut para Buddha. Kemudian pembunuh bayaran suruhan Kovac sampai di sana dan menangkap Skinford dan Zobia. Saat tiba di markas Kovac, Skinford dipisahkan dari Zobia. Anak buah Kovac memotong borgol pada tangan pasangan itu, dan terpaksa Skinford harus masuk ke dalam sel tahanan, yang ternyata di dalam sel itu sudah ada Skizzy yang telah dikurung di sana. Di sini Skinford merasa senang melihat ada rekannya yang juga di sana, sehingga dia tidak kesepian. Kemudian Skinford bercerita kepada Skizzy tentang semua hal yang telah terjadi padanya selama ini, dan dia juga menanyakan tentang bagaimana komisi mereka. Namun Skizzy menjawab bahwa mereka tak mendapatkan komisi sama sekali, sehingga Skinford pun kecewa. Tak lama kemudian Kovac mendatangi sel tahanan mereka. Skizzy langsung bergegas keluar dan mengatakan kepada Kovac bahwa dia sudah memenuhi permintaannya untuk menjebak Skinford. Ternyata Skizzy telah bekerja sama dengan Kovac. Namun Kovac masih belum puas. Dia memberikan sebuah kenekel kepada Skizzy dan memerintahnya untuk memukuli wajah Skinford hingga hancur. Kovac juga mengatakan bahwa banyak orang yang menginginkan kematian Skinford. Skizzy memukuli Skinford berkali-kali hingga tak berdaya. Di lain sisi, Zobia dibawa ke ruangan lain untuk dijadikan kelinci percobaan oleh dokter bedah. Zobia disuruh mengenakan pakaian seperti wanita yang lain. Kemudian dia dibius dan akan dimasukkan bom ke dalam perutnya. Namun dokter bedah itu tak dapat menyuntikkan jarum suntiknya ke tubuh Zobia karena kekuatan abadi Zobia. Tiba-tiba Zobia bangkit dan memukuli dokter bedah itu dan para pengawalnya. Lalu dia melukai leher dokter bedah itu. Zobia berlanjut melepaskan semua tahanan wanita yang ada di ruangan itu. Melihat Zobia kabur bersama tahanan lain, Kovac menjerit dengan sangat keras. Kemudian Zobia datang menemui Nikon untuk menanyakan asal-usul kekuatan abadinya itu. Diduga Zobia mengalami lupa ingatan tentang bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan abadi itu. Ketika Zobia menghampiri Nikon untuk menanyakan hal itu, Nikon terlihat menghindar dan takut dengan Zobia. Kemudian Zobia meminta Nikon untuk menjawab pertanyaannya dan tidak perlu takut dengannya. Nikon menjelaskan bahwa kamera miliknya lebih tahu daripada yang ia ketahui. Dia menyimpan semua hal-hal yang sudah berlalu ke dalam foto dengan kameranya. Namun saat Zobia hendak melihat foto di kamera Nikon, tiba-tiba Nikon berlari menghindari Zobia, sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di dalam kapal antara Zobia dan Nikon. Ketika Nikon terpojok, Zobia menjatuhkan Nikon bersama dengan dirinya ke bawah. Di lain sisi, nampak ahli bedah psikopat itu sedang menyembuhkan lehernya sendiri. Dia kini menjadi bisu karena ulah Zobia. Kovac menghampirinya dan menanyakan siapa orang yang telah melakukan hal itu kepadanya. Kemudian ahli bedah itu menunjukkan borgol milik Zobia, sehingga Kovac melampiaskan kemarahannya kepada Skinford yang habis dipukuli oleh Skizzy itu. Setelah dipukuli berkali-kali oleh Skizzy hingga tak sadarkan diri, nampak wajah Skinford yang babak belur tak karuan. Di sini menjelaskan bahwa Skinford tak bisa kebal tanpa Zobia. Setelah dia tersadar dari pingsannya, dia menemukan dirinya berada di tengah sungai dalam keadaan terikat dengan rantai yang digantung pada pohon dengan posisi tubuh terbalik. Kemudian Skinford melihat Kovac dengan mengawalnya menontonnya dari pinggir sungai. Kovac mengatakan kepada Skinford bahwa nanti air sungai akan pasang dan perlahan-lahan menenggelamkan kepalanya sehingga Skinford mati karena kehabisan nafas. Kembali ke Zobia dan Nikon, setelah terjatuh dan mengetahui tubuhnya tak terluka, Nikon malah terlihat sangat senang dan ingin mengulangi hal itu lagi. Zobia kesal dengan tingkah laku Nikon yang seakan-akan mempermainkannya dan segera meminta agar ditunjukkan foto pada kamera Nikon itu. Nampak foto seseorang yang sedang melukis dirinya, namun Zobia tak bisa mengingat siapa orang yang ada di foto itu, sehingga Nikon menyarankan Zobia agar menanyakan itu kepada Skinford yang sekarang akan dieksekusi mati. Mendengar itu, Zobia langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Skinford. Setelah merasa bahwa Skinford telah mati karena kepalanya tenggelam, Kovac dan pengawalnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa mereka sadari, ternyata Zobia berada di bawah air dan kemudian melepaskan rantai yang mengikat Skinford. Atas kehadiran Zobia, Skinford pun pulih kembali. Di sini dia merasa kesal dan kecewa atas dirinya sendiri yang tak dapat berbuat apa-apa selama ini. Skinford merasa sudah tak pantas untuk hidup, namun terus diselamatkan oleh kekuatan Zobia. Namun Zobia tak terlalu menghiraukan curhatan Skinford, dan dia menanyakan orang yang ada di foto itu. Di sini Zobia bercerita bahwa dia sudah hidup selama 90 tahun, dan baginya itu adalah sebuah kutukan. Zobia ingat bahwa dia mendapatkan kekuatan itu dari sahabatnya yang melukis pada foto itu.
Sophia berencana memberikan kekuatan itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Setelah mendengar ucapan Sophia, Skinford pun berpikiran untuk menyelamatkan ayahnya yang sekarat dengan kekuatan Sophia. Setelah melihat foto itu, Skinford menyadari bahwa selimut pada foto itu mirip dengan selimut yang ada di rumah sakit ayahnya. Kemudian Skinford dan Sophia bergegas ke rumah sakit untuk mencari orang pada foto itu. Sementara itu, Kovac mengatur pertemuan antar mafia dengan kelompok Volkov. Di lokasi pertemuan, Volkov keluar dari mobil dengan beberapa anak buahnya. Dan tak lama kemudian, datanglah komplotan Kovac menghampiri mereka. Volkov tampak waspada dengan undangan pertemuan Kovac, dan dia tampak bersiap dengan sebuah pistol di tangannya. Namun di sini Kovac mengajaknya bertemu untuk membuat kesepakatan kerjasama untuk menghabisi Sophia. Sesampainya di rumah sakit, Sophia dan Skinford langsung bertanya kepada dokter tentang seseorang pasien di rumah sakit yang menyukai seni. Setelah melihat daftar pasien, Sophia mengingat nama orang pada lukisan itu dan segera bergegas ke tempat dia dirawat. Ternyata orang yang melukis dirinya pada foto itu adalah ibu Sophia sendiri yang bernama Elena. Sesampai di sana, Sophia bertemu ibunya dan menanyakan cara agar dapat mentransfer kekuatannya kepada orang lain. Bersama dengan itu, Skinford membawa ayahnya yang sudah sekarat untuk segera diselamatkan. Namun obrolan mereka terganggu karena bom asap yang dilemparkan oleh komplotan Kovac dan Volkov ke dalam ruangan itu. Mereka segera saling pegang tangan dengan tangan Sophia agar tidak meninggal karena asap itu. Kemudian datanglah anggota mafia yang mengarahkan tembaknya ke tubuh Skinford. Namun tiba-tiba Emma datang dan menyerang mafia itu dari belakang. Kemudian Emma memasangkan masker pelindung ke ayah Skinford, lalu dia membawanya keluar dari rumah sakit. Skinford dan Sophia mengajak ibunya untuk keluar, namun ibunya menolak dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, ibu Sophia membisikkan cara untuk mentransfer kekuatan hidup abadinya. Mereka berempat bergegas pergi keluar dari rumah sakit. Emma menembaki para mafia yang menghalangi jalan mereka. Dan sampai di luar rumah sakit, ayah Skinford dan perawatnya pergi mencari tempat berlindung. Sementara komplotan Kovac dan Volkov secara membabi buta menembaki Skinford dan Sophia. Di sini Skinford tak gentar sedikit pun karena dia tahu bahwa dirinya kebal jika di dekat Sophia. Bersamaan dengan itu, ayah Skinford berlindung di belakang tembok dan melihat kehebatan dari anaknya itu. Kemudian ayah Skinford mengambil senjata dan maju menghampiri Kovac dan Volkov. Saat ayah Skinford membuka masker pelindung asapnya, Volkov mengenalinya sebagai bosnya. Tiba-tiba ayah Skinford langsung menembak kepala mereka berdua. Para mafia lain terdiam melihat kejadian itu. Skinford kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia heran kenapa ayahnya yang sekarat tiba-tiba menghabisi kedua bos mafia psikopat itu. Tidak lama lagi, Volkov memanggil ayahnya sebagai bos. Kemudian di sini ayah Skinford menjelaskan bahwa semua kejadian yang dialami Skinford adalah untuk menguji kelayakan putranya dalam meneruskan bisnis mafianya. Ternyata ayah Skinford adalah mafia yang lebih kejam daripada Volkov. Karena dia hampir sudah menemui ajalnya, ayah Skinford itu berencana menjadikan anaknya penerusnya. Namun Skinford membantah dan mengatakan bahwa yang terjadi padanya selama ini bukan hanya sekedar tes, karena dia sudah berulang kali hampir kehilangan nyawanya. Skinford bisa bertahan hingga saat ini berkat bantuan dari kekuatan milik Sophia. Di sini ayah Skinford sedih mendengarnya. Sementara Skinford pergi dan memutuskan untuk hidup bahagia berdua bersama dengan Sophia. Kemudian mereka berdua pun berencana untuk mencari tahu kebenaran di balik kekuatan milik Sophia ini. Di akhir film, terlihat Nikon sedang berjalan-jalan di area itu dan menemukan Volkov dan Kovac yang tergeletak di sana. Nikon memastikan apakah Volkov benar-benar meninggal dengan menjilat darah di kepala Volkov. Setelah itu, dia memotret mayat Volkov untuk disimpan di kameranya. Kemudian dia juga melihat tubuh Kovac yang tergeletak menghadap ke tanah. Nikon membalikkan badannya dan akan memotretnya juga. Namun tiba-tiba Kovac menjerit dan melotot dengan satu matanya yang hilang karena tertembak. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, begitulah alur dari film Skinford Death Sentence tahun 2023. Terdapat plot twist yang menarik di akhir. Namun sayangnya endingnya masih menggantung dan terpotong begitu saja. Mungkin kelanjutan dari kisah mereka berdua terjawab di film Skinford Chapter 2 tahun 2018 yang merupakan sequel dari plot ini. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.